Dari wanita di aplikasi micet nampaknya jadi masalah untuk lelaki ini. 2 minggu lagi mau menikah namun dirinya malah bermain aplikasi micet dan bertemu dengan seorang wanita yang nampaknya jadi masalah. Bahkan 2 hari sebelum menikah dirinya diamankan pihak yang berwajib. Kejadian kisah nyata yang aku bahas kali ini berasal dari kota Medan. Seorang wanita bernama Echa Tampu Bolon berusia 32 tahun, anak dari Bapak Peter Tampu Bolon dan juga Ibu Dame. Dulu Echa sendiri berkuliah di Universitas Dharma Agung Medan. Pernah menikah namun tak lama pernikahan Echa pun dikaruniai satu orang anak sebelum dirinya bercerai. Echa sendiri pernah bekerja di salah satu perusahaan 1 tahun namun ternyata dirinya lebih memilih resign dan memulai usaha sendiri. Dikenal sebagai wanita yang ceria, ramah dan dirinya punya banyak teman, Echa sendiri tak pernah punya banyak masalah apalagi dirinya punya musuh. Echa tinggal di kos-kosan setelah cerai dari sang suami sementara anak semata wayang dititipkan kepada orang tua. Tiap bulan sendiri Echa selalu transfer dan mengirimkan uang untuk sang anak dan juga keluarganya. Di kos-kosan Echa sendiri kenal dengan para banyak tetangga kosan bahkan berteman dengan dirinya. Setelah bercerai Echa sendiri menjalin hubungan dengan Ari Ginting. Serius berpacaran dan akan menikah, berencana menikah di tahun 2023. Mereka akan menikah namun ternyata gagal. Orang tua dari Ari tak merestui. Keluarga Ari tak menginginkan Ari Ginting menikah dengan seorang janda anak 1. Meski saling mencintai namun demi menghormati keluarga Ari akhirnya mereka pun putus. Putus hubungan percintaan namun mereka masih berteman. Bahkan Ari dengan Echa pun masih berkomunikasi dan Ari pun masih perhatian kepada Echa. Hingga suatu hari karena kesepian Echa pun berkomunikasi lewat sosial media di aplikasi namun tak ada yang serius. Meski di tengah kesibukan Echa yang bekerja berjualan baju di sosial media namun tetap saja Echa pun membutuhkan seorang laki-laki dan mencari laki-laki. Hingga akhirnya suatu hari di aplikasi micet, meskipun Echa tahu kalau aplikasi itu punya review yang tak bagus, namun Echa tak peduli, dirinya hanya ingin berkenalan dan bertemu dengan lelaki baru. Tak lama Echa pun berkenalan dengan lelaki yang bernama Panji Satria 25 tahun, jauh lebih muda dari usia Echa. Panji sendiri bekerja di restoran ternama, Panji pun punya pacar dan akan segera menikah. Panji dengan pacarnya ini akan menikah di tanggal 3 Desember 2023. 2 minggu sebelum menikah, Panji malah membuka aplikasi dan mencari seorang wanita untuk menyalurkan hasratnya. Berkenalan dengan Echa, keduanya pun nyambung komunikasi, bahkan keduanya membahas hal-hal begituan hingga akhirnya ingin bertemu. Panji pun ditawarkan untuk datang ke kos-kosan Echa. Pertama kali Panji ke kosan Echa, mereka pun ngobrol dan langsung melakukan hubungan suami istri. Namun ada juga yang menyebutkan kalau Echa membayar Panji 1 juta saat itu. Keduanya ngobrol saling menceritakan kehidupan masing-masing, bahkan saat itu Panji pun menceritakan tentang calon istrinya. Echa langsung cemburu meskipun keduanya baru saja bertemu. Echa nampak baper dan menyukai Panji sementara Echa tak mengungkapkannya. Setelah pertemuan itu keduanya tetap komunikasi. Echa pun punya perasaan kepada Panji sementara Panji tak ada perasaan apapun. Setelah hari-hari pertemuan itu Echa pun nampaknya masih ingin kabari Panji namun berbeda dengan Panji yang hanya sesekali membalas chattingan dari Echa. Di tengah kesibukan Panji dengan calon istrinya mengurus pernikahan, Panji pun lama-lama tak membalas komunikasi dengan Echa. Echa sendiri kesal, galau, nampak bingung kenapa Panji tak menjawab. Echa yang sadar kalau Panji akan menikah, dirinya pasti tak akan bertemu lagi dengan Panji pasca Panji menikah. Tiba-tiba Echa pun memberi pesan kepada Panji lewat SMS, mengajak Panji ketemuan namun saat itu Panji menolak. Panji mengungkapkan kalau dirinya sedang sibuk dan memang lagi mengurus pernikahan. Echa kesal nampak tak terima, bahkan saat itu ditolak Panji, Echa pun mencari jalan lain. Echa yang sadar kalau Panji tak punya uang, Echa menawarkan bertemu dengan Panji, mengajak berhubungan dan akan memberikan Panji uang 1 juta. Senang mendapatkan bayaran, Panji pun mengiyakan dan tak lama Panji ke kosan Echa. Namun tanpa Panji sadari ternyata Echa berbohong, dirinya tak berniat memberi uang tersebut kepada Panji. Di sana Panji pun nampaknya disambut hangat oleh Echa. Keduanya berhubungan suami istri, tak lama Panji siap-siap mau pulang dan meminta uang 1 juta kepada Echa. Echa menjawab nanti dan mengutarakan rasa cintanya kepada Panji, mengaku jatuh cinta kepada Panji dan meminta Panji meninggalkan pernikahannya. Panji pun kaget tak menyangka serta kesal kepada Echa karena bawa perasaan. Sementara dari awal Panji pun mengungkapkan kalau dirinya hanya main-main karena sudah punya calon istri. Panji yang kesal merasa dibohongi oleh Echa tak terima, ngamuk, bahkan meluapkan kemarahannya kepada Echa. Panji langsung menarik leher Echa, mencekik hingga Echa tak bisa melawan. Saat itu Echa pun terlihat lemas. Panji yang berbadan besar nampak Echa tak bisa melawan. Suara teriakan Echa minta tolong pun terdengar tetangga kosan, namun nampaknya tetangga kos tak menganggap itu serius.
Panji yang kesal langsung merapas kalung di leher Echa. Tak lama Panji pun langsung meninggalkan Echa begitu saja. Echa masih bernapas namun dalam keadaan lemas. Dan mencari sumber teriakan ke Echa namun sudah tak ada lagi hingga akhirnya keduanya pun meninggalkan kamar Echa. Namun tak lama di rumahnya sendiri Ari mantan pacar Echa bingung karena tak ada kabar dari Echa. Tak lama Ari pun datang ke kosan Echa dengan motornya. Sesampai di kamar Echa tak ada jawaban meski nampaknya Ari beberapa kali mengetuk kamar Echa. Karena penasaran Ari pun langsung masuk ke kamar yang ternyata tak terkunci. Kaget melihat kamar acak-acakan dan melihat Echa sudah tak bernyawa tanpa busana. Ari berteriak meminta tolong pada para tetangga. Semua penghuni kos langsung keluar langsung ke kamar Echa. Mereka pun langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Di sana semua harta benda Echa masih ada, namun ternyata Ari sadar kalung Echa sudah tak ada. Merasa Echa masih bernapas, mereka pun langsung membawa Echa ke rumah sakit. Di rumah sakit Ari menelpon keluarga Echa, tak lama keluarga Echa langsung ke rumah sakit. Namun sayangnya di rumah sakit Echa menghembuskan napas terakhirnya. Echa pun tak tertolong meski mendapatkan perawatan dari pihak yang berwajib. Ari dengan keluarga Echa langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Tak lama pihak kepolisian datang ke kos-kosan untuk olah TKP dan membawa jasad dan memindahkan jasad Echa untuk ke rumah sakit Bayangkara dilakukan otopsi. Saat pihak kepolisian sedang menyelidiki, di tempat lain Panji yang ketakutan bercerita kepada sang paman kalau dirinya baru saja menganiaya seorang wanita. Namun nampaknya sang paman tak percaya, Panji pun langsung lapor kepada orang tuanya. Keluarga dari Panji nampak kaget dan meminta Panji untuk menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib. Lebih kagetnya lagi keesokan harinya Panji mendengar kalau wanita yang dianiaya oleh dirinya mengembuskan napas terakhirnya. Panji pun diantarkan keluarganya untuk menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib. Panji diinterogasi dan mengakui perbuatannya. Motifnya sendiri karena Panji kesal merasa dibohongi oleh Echa kalau nanti Echa macam-macam di acara pernikahannya. Suatu hari mau menikah namun kondisi tak bisa memilih. Calon istri dari Panji pun kecewa dan marah namun tak bisa berbuat apa-apa. Dirinya masih mencintai Panji dan menerima Panji apa adanya. Hingga akhirnya pernikahan tetap digelar, namun pernikahan dilakukan dengan akad nikah saja di rumah tahanan. Menerima Panji dengan berapapun vonis hukuman, sang istri menyebutkan dirinya akan setia menanti. Jasad Echa sendiri setelah dilakukan otopsi dikembalikan ke keluarga untuk dilakukan pemakaman. Sementara keluarga dari Echa meminta pelaku dihukum seberat-beratnya. Diadili dan menjalani beberapa kali persidangan, akhirnya Panji pun divonis 20 tahun penjara. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.